Pagi ini kami bisa kembali berkumpul dalam kebaktian ini, mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Kau hadir, memimpin, mengarahkan, memberkati penyampaian dan penerimaan firman. Tolong kuatkan hamba-Mu baik jasmani, pikiran, dan khususnya suara yang saat ini sedang sangat terganggu. Dan tolong supaya firman dan Injil diberitakan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Dan biarlah semua dilengkapi, dibungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, tanpa mana semua akan sia-sia. Kami berdoa untuk kami semua dapat mendengar, berikan hati yang terbuka, konsentrasi terang, dan Tuhan tolong kami mengerti. Dan telah kami mengerti, berikan kami ketundukan, jadikan kami semua pelaku dan penanggap firman, sehingga pada akhirnya melalui kehidupan dan pelayanan kami yang diubahkan ke arah positif, nama Tuhan bisa lebih dipermuliakan. Kami sadar setan bekerja, kuatkan semua kami menghadapi keudaan serangannya, dan juga listrik dan semua peralatan kiranya Kau jaga, supaya semua berjalan dalam sepanjang kebaktian ini secara baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita melanjutkan seri kitab Kejadian dengan Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya pada hari panas terik. Pada waktu hari panas terik, ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapatkan kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya Tuhan segera kembali. Kemudian bolehlah Tuhan meneruskan perjalanannya, sebab Tuhan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang Kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, ramaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya daging dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang itu. Dan ia berdiri dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Dan tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan biraikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan Tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapa Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut. Tapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Saudara, dalam Kejadian 18 Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dalam ayat 1 ini dengan 2 tujuan. Pertama, menguatkan iman Sarah, jelas juga Abraham dalam ayat 9 sampai dengan ayat 15 yang tadi saya baca. Kedua, memberitakan hukuman Sodom dan Gomora. Ini yang akan kita baca atau bahas pada kali yang akan datang dalam ayat 16 sampai dengan ayat 33. Dalam ayat 2 dikatakan memang ya bahwa Abraham melihat 3 orang. 3. Banyak orang yang menganggap bahwa 3 orang ini adalah perwujudan dari 3 pribadi dalam Allah Tritunggal. Rasanya cocok ya. Tapi saudara, ini adalah pandangan yang salah. Dari 3 orang itu hanya salah satu adalah Allah, sedangkan yang 2 adalah malaikat biasa. Saya berikan alasan dari pandangan ini, saudara. Pertama, dari ayat 13 terlihat bahwa setidaknya salah satu dari 3 orang itu adalah Allah atau Yahweh sendiri. Kata Tuhan huruf besar
dalam bahasa Ibrani adalah Yahweh atau YHWH. Kedua, dari ayat 22, dan lalu kalau kita lanjutkan Kejadian 19 ayat 1, terlihat jelas bahwa nanti dari 3 ini 2 orang meninggalkan Abraham sendirian dengan Tuhan, dan 2 orang ini dinyatakan secara eksplisit sebagai malaikat. Kita lihat ayat 22 ya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tapi Tuhan masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Jadi 3 itu, 1 sisa dengan Abraham, tertinggal itu Tuhannya sendiri, yang 2 berangkat. Lalu Kejadian 19 ayat 1, kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang dan sebagainya. Jadi jelas ini bukan Tritunggal ya, tapi 1 adalah Tuhan, yang 2 adalah malaikat. Saudara, saya pada bagian ini ingin pertama-tama membahas tentang keramah tamahan. Kalau dalam bahasa Inggris hospitality, dari Abraham dalam menerima tamu. Saudara, pertama-tama Abraham itu mula-mula tidak tahu ya, kalau 3 orang itu adalah orang istimewa. Dia pikir orang biasa. Dia tidak tahu itu Allah, dia tidak tahu itu 2 malaikat. Dia baru tahu itu pada ayat 9 dan 10. Karena dalam ayat 9 orang itu bisa tahu nama istrinya Sarah, dan dalam ayat 10 orang itu memberikan janji anak. Dan dari situ dia baru tahu. Sebelumnya dia tidak tahu. Memang ada penafsir yang menganggap dari semula Abraham tahu bahwa 3 orang itu adalah Allah dan 2 malaikat. Kata mereka, dasarnya pertama poin A, ayat 2, Abraham sujud kepada mereka. Kalau orang tidak dikenal masa sujud? Ya, sujud itu untuk Allah juga, untuk Allah doang. Ya. Lalu poin B, saudara. Ayat ketiga, Abraham menyebut Tuanku. Dalam terjemahan NIV, My Lord, Tuhanku. Tapi saudara, saya tetap tidak setuju dengan pandangan ini beserta dengan argumentasinya, karena beberapa alasan. Pertama, saudara, pada zaman Perjanjian Lama, sujud memang sangat sering dilakukan, bukan hanya terhadap Allah, tapi juga terhadap pertama raja, pangeran, dan sebagainya. Contohnya Kejadian 42 ayat 6, 2 Samuel 9 ayat 8. Sudah bisa lihat ayatnya sendiri. Kedua, orang biasa yang sederajat hanya untuk penghormatan sujud. Kejadian 23 ayat 7 dan Kejadian 33 ayat 6 dan ayat 7. Karena itu dari sujudnya Abraham kita tidak bisa menyimpulkan bahwa Abraham tahu kalau 3 orang itu adalah Allah dan 2 malaikat. Kedua, pembahasan tentang kata Tuanku, My Lord, Tuhanku, dalam ayat 3a yang diucapkan Tuhan Abraham kepada 3 orang yang datang itu. Sudah perlu diketahui ya, saya sudah pernah jelaskan bahwa dalam penulisan bahasa Ibrani yang asli sebetulnya tidak ada huruf hidup. Bahasa Ibrani tidak punya huruf hidup. 22 abjad semua adalah huruf mati. Dalam pengucapan tentu bunyi huruf hidup itu ada, tapi dalam penulisan tidak ada. Jadi Ibrani kuno termasuk manuskrip dan sebagainya, bahkan sampai sekarang kalau sudah nonton TV lalu keluar Israel dan sudah melihat tulisannya tidak ada huruf hidup, saudara. Ya, dalam bahasa Ibrani modern lalu ditambahkan tanda-tanda yang menunjukkan bunyi huruf hidupnya. Tapi saudara, Alkitab ditulis dalam bahasa Ibrani kuno, tidak ada huruf hidup. Manuskrip tetap menyalin dalam bahasa Ibrani kuno dan tidak ada huruf hidup atau tanda-tanda menunjukkan huruf hidup. Jadi saudara, untuk bisa membaca dan mengartikan dengan tepat, kita harus menebak huruf hidupnya. Memang pada umumnya dilihat dari kalimatnya dan sebagainya, menebaknya ini gampang. Tapi kadang-kadang sukar, karena ada beberapa kemungkinan penambahan huruf hidup. Kalau saya sering kali ilustrasikan CWK, ya, bisa cewek, bisa cowok. Lihat kalimatnya. Kalau dikatakan Kiki pacaran dengan seorang CWK, oh CWK-nya masih cewek, kecuali dia homoseks, saudara. Ya, tapi kalau Kiki pergi makan dengan seorang CWK, kalau pergi makan bisa cewek, bisa cowok, saudara. Tadi bingung yang mana yang benar. Jadi saudara, penambahan huruf hidupnya atau tanda-tanda menyatakan huruf hidupnya itu bisa berbeda-beda. Nah sekarang saudara, kata yang diterjemahkan Tuanku dalam ayat 3 sebetulnya juga ditulis hanya dalam huruf mati.
dan mempunyai 3 kemungkinan penambahan huruf hidup. Pertama, menjadi Adonai, di mana A itu A panjang dan akhir artinya adalah Lord atau Tuhan. Ini menunjuk pada Tuhan atau Allah. Kedua, menjadi Adonai tapi A-nya A pendek, yang artinya adalah my lords, bentuk jamak, tuan-tuanku, dan ini menunjuk pada manusia biasa tapi dalam bentuk jamak. Ketiga, ditambah tanda-tanda sehingga menjadi Adoni, yang artinya adalah my lord, tuanku. Ini menunjuk pada manusia biasa bentuk tunggal. Jadi dengan adanya 3 kemungkinan ini jelas dari kata tuanku itu lagi-lagi tidak bisa dipastikan bahwa Abraham tahu kalau 3 orang ini adalah Allah dan 2 malaikat. Ketiga, Abraham menawarkan istirahat, makanan dan minuman kepada 3 orang itu dalam ayat 3 sampai dengan ayat 5. Kalau dia tahu ini Allah dan 2 malaikat, masa ia ditawari istirahat, makan dan minum? Kira-kira kalau sudah ketemu malaikat, sudah tawari makan, minum dan istirahat, tidur saja dia seger balik ngomong be aku gitu, karena mungkin. Tapi dia tawarkan, jelas dia anggap mereka manusia yang sudah berjalan lelah jauh, suruh istirahat, kasih makan minum supaya segar lagi, baru kamu lanjutkan perjalanan. Jadi jelas itu satu alasan yang kuat. Yang keempat, saudara, yang ini mutlak sekali ya, Ibrani 13 ayat 2 jelas menunjuk pada 2 peristiwa, yaitu Kejadian 18 ayat 1 sampai 8 dan Kejadian 19 ayat 1 sampai 3. Dan di sana dikatakan, janganlah kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Saya kata-kata dengan tidak diketahuinya jelas menunjukkan Abraham tidak tahu kalau mereka bertiga adalah Allah dan 2 malaikat. Ya, jadi saudara, dia tidak tahu. Ini hal yang poin pertama. Kedua, Abraham menyambut 3 orang itu, menawarkan istirahat, makan, dan minum. Beberapa poin, saudara. Dia tidak tahu tadi ya, kalau 3 ini adalah orang-orang istimewa Tuhan dan 2 malaikat. Seandainya dia tahu, kalau dia sambut, tidak ada yang heran. Kalau memang saudara dikunjungi Allah dan 2 malaikat, saya yakin Tuhan saudara juga ada keberatan, kasih apapun, sambut dengan baik, sujud, segala macam. Tapi Abraham tidak tahu. Dia pikir orang biasa dan dia tidak kenal 3 orang itu. Dia tetap menyambut mereka dengan hangat, mengundang mereka untuk mampir di rumahnya. Poin kedua, poin B, Abraham menyediakan air untuk membasuh kaki. Ini peraturan, ya tradisi zaman itu menghormati tamu, basuh kakinya. Dan ini menunjukkan keramahan dan penghormatan pada mereka. Ketiga, poin C, Abraham menawarkan sepotong roti. Padahal nanti saudara, yang dia hidangkan itu bukan cuma roti ya, tapi roti, daging, susu. Daging itu adalah bagian kental dari susu yang nantinya dibuat menjadi keju, saudara. Jadi dia memberikan nanti banyak, tapi nawarkannya cuma sepotong roti. Ini menunjukkan suatu kerendahan hati dari Abraham. Tuh, dia sini tak kasih makanan mewah, hisit apa, enggak. Dia tak kasih sepotong roti. Tapi pada waktu mereka sungguh-sungguh tetap di sana, dia kasih hidangan yang betul-betul cukup mewah, sembelihkan binatang dan sebagainya. Dan saudara, ini menunjukkan kerendahan hati. Ini juga menunjukkan mereka tidak ingin, dia tidak ingin mereka menganggapnya terlalu repot dalam menyediakan makanan. Kalau masih sembelih binatang, masak, kan repoti. Kalau cuma roti, kan tidak ada repotnya. Jadi supaya mereka itu mau, maka dia ngomong cuma sepotong roti. Menunjukkan dia betul-betul bukan cuma rendah hati, tapi rela. Dia kepingin mereka mau. Dia tidak mau kasih kata-kata yang menunjukkan repot, nanti mereka batal dan sebagainya. Keempat, poin D, ayat 6 sampai dengan ayat 8 menunjukkan bahwa Abraham betul-betul niat dalam menjamu tamunya, dan dia royal sekali dalam melakukannya. Saya kira tidak usah saya baca yang dia sembelih binatang dan sebagainya, suruh buat roti, lalu ada kasih daging, susu dan sebagainya. Jadi betul-betul royal sekali dalam melakukannya. Tapi maklum dia kaya ya. Kalau saudara melarat, ada tamu, lalu jamu secara royal,
Ini memang ngejak melarat terus, saudara ya. Setiap bulan itu dari puasa, saudara. Jadi tentu kita mesti menyesuaikan dengan kondisi keuangan. Tapi Abraham ini adalah orang yang kaya, jadi dia bisa menjamu royal, dia jamu secara royal. Saudara, saya berikan penerapannya. Pertama-tama, jangan Abraham ini ditiru secara tanpa melihat, membuta saja. Oh, hospitality, menjamu orang yang tidak dikenal, bahkan dengan ramah, masukkan ke rumah, dan sebagainya, dan sebagainya. Saudara, zaman itu beda dengan zaman sekarang, saudara. Kalau apa yang dia lakukan pada zaman itu kita terapkan pada zaman sekarang, tahu-tahu yang masuk itu bajingan, habis, saudara, habis semua, saudara. Ya, handphone, iPad, apa segala macam bisa-bisa saudara ditodong, habis semua, ada karu-karuan. Tapi saudara, bagaimanapun juga kita mesti cukup menekankan harus adanya hospitality atau keramahan dalam menjamu tamu atau orang asing dalam diri orang Kristen. Biarpun saat yang satunya, sisi satunya harus ada kewaspadaan. Jangan sampai orang itu penipu, penjahat, dan sebagainya. Tapi kalau tidak, kalau kita tahu mereka orang baik-baik, maka harus ada hospitality itu. Mari kita lihat beberapa poin ini ya. Roma 12 ayat 13b. Usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. 1 Timotius 3 ayat 2. Salah satu persyaratan penatua, suka memberi tumpangan. Lalu dalam Matius 25, ini yang Yesus pisahkan domba dengan kambing itu ya. Dalam ayat 35, 40, 43, 45, Yesus bahkan mengatakan bahwa orang yang memberikan tumpangan kepada salah satu saudara Yesus yang paling hina, itu sama dengan memberikan tumpangan kepada Yesus. Dan orang yang tidak memberi tumpangan kepada salah seorang yang paling hina, sama dengan tidak memberikan tumpangan kepada Yesus. Karena saudara, kita harus melakukannya, tetapi secara selektif. Selektif itu bukan maksudnya kalau suge dibawa masuk, ya nek wayu dimasuk, no nek wele dibuat gitu ya. Bukan selektif dalam arti itu, tapi selektif dalam arti apakah mereka itu penjahat, penipu, perampok, dan sebagainya, atau mereka adalah orang-orang baik-baik. Juga kalau misalnya mereka orang malas yang tidak mau bekerja sampai tidak punya makan, saya kira juga bukan mestinya kita memberikan hospitality, kasih makan, datang terus tiap hari, tidak tahu diri dia. Jadi saudara, tapi kalau mereka adalah orang baik-baik, kita harus tunduk pada ajaran ini, dan kita selalu harus punya hospitality, suatu keramahan di dalam menyambut tamu, dan sebagainya. Saudara, kedua, sikap ramah dalam menyambut tamu atau orang asing, ini juga harus ditunjukkan dalam gereja, yaitu kalau ada orang baru ya. Saudara bersikap ramah, sambut dengan baik, atau acuh tak acuh. Saudara, saya sendiri sukar untuk melakukan hal itu ya. Kalau belum khotbah, pikiran saya konsentrasinya cuma di khotbah. Jadi kalau suruh ngomong-ngomong hal-hal lain, bagi saya sukar sekali. Kalau begitu sudah selesai kebaktian, orang cepat-cepat berbuyar. Karena kebaktian di gereja ini panjang sekali, ya cepat-cepat pulang. Jadi akhirnya sukar. Tapi kalau saudara jemaat biasa memungkinkan melakukan itu, maka saudara bisa melakukannya sekaligus menggantikan apa yang seharusnya saya lakukan. Jadi saudara harus ada suatu keramahan, ada tamu, disambut. Kecuali kalau tamu yang gila juga, saudara ya. Seperti dulu pernah ada tamu yang agak waras itu, ya kalau seperti itu lain ceritanya, saudara ya. Yang ketiga, saudara, kalau ada seorang pendeta, penginjil, atau pengkhotbah dari luar kota melayani dalam gereja kita, dan dia mesti menginap, biasanya diinapkan di hotel ya. Ini bukan salah sebetulnya juga enggak, memang lihat-lihat motivasinya ya. Tapi sebetulnya apakah enggak ada jemaat atau majelis atau apapun yang bisa menyediakan rumahnya sebagai penginapan, menyediakan makan, minum, dan sebagainya. Memang kalau motivasinya dia ditaruh hotel itu supaya dia punya privacy, tidak ada masalah ya. Kalau ditaruh di rumahnya orang itu juga kadang-kadang ada ndak enaknya, mau gini ndak bisa, mau gitu ndak bisa. Tapi kalau ditaruh di hotel, dia rasanya bebas gitu ya. Tapi sebetulnya hospitality itu menaruh di rumah sebetulnya ya, sehingga juga ada persekutuan dengan pemilik rumahnya,
dan juga sekaligus menunjukkan bahwa gereja punya hospitality. Tapi memang itu bisa ditawarkan kepada tamu itu sendiri, bagi dia lebih nyaman yang mana, dan kita mau melakukan yang manapun, kecuali kalau dia minta bintang 5 suruh pulang saja. Saudara, yang kedua kita lihat sikap Tuhan dan 2 malaikat itu. Pertama, saudara, waktu ditawari masuk makan minum dan sebagainya, mereka langsung menerima undangan Abraham. Itu dalam ayat 5b ya. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Saudara, andai kata saudara yang terima undangan atau tawaran seperti yang diberikan oleh Abraham, sikap saudara atau reaksi saudara bagaimana? Oh, enggak usah repot-repot. Padahal dalamnya keruyukan. Ya, kepingin sebetulnya, tapi luarnya gak usah repot dan sebagainya, bisa makan sana macam-macam. Saudara, biasanya orang sini ini demi sopan santun supaya gak dianggap gerangsang, ya, lalu pura-pura munafik dan sebagainya. Tapi saudara, Tuhan dan 2 malaikat ini tidak demikian, langsung terima undangan dan tawaran itu. Dari sini sebetulnya terlihat ya betapa polos, jujur, dan terus terangnya Tuhan itu. Juga kalau saya lihat dalam ayat 13 dan 15b, di mana Tuhan tahu Sarah itu ketawa tidak percaya. Dia terang-terangan polos, plong-plongan sudah tegur dosanya. Dan laki-laki terlihat Tuhan itu begitu polos, jujur, dan terus terang. Bandingkan dengan sopan santun orang timur. Baca nanti belakangan, toh kita akan sampai di sana. Tidak usah dibaca sekarang. Kejadian 23 ayat 3 sampai dengan 16. Ini sopan santun yang munafik dan sebagainya. Saudara, ini bukan orang timur toh yang bisa seperti itu, saudara. Kalau saudara pergi ke Amerika, kalau pergi misalnya ke New York, maka saudara ketemu orang yang plong-plongan, kuasarnya setengah mati, ngomong pleng-plengan. Tapi saya pergi sekolah itu bukan di New York, tapi di bagian tenggara dari Asia, dari Amerika, dan sekelompok state bagian tenggara itu terkenal ramah tamahnya bukan main. Tetapi bukan cuma ramah tamah juga, mereka munafik juga. Kelihatannya baik memang, tapi hatinya belum tentu seperti itu. Jadi saudara, yang seperti itu tentu bukan kita inginkan ya. Kalau luarnya bagus, dalamnya mesti juga bagus. Jadi apa adanya gitulah ya. Saya berikan penerapan saudara. Pertama, apakah saudara adalah orang yang suka berpolitik, bersikap dalam tanda petik bijaksana atau bijak sini dalam berbicara, terus ditoto dia atur, tidak ngomong yang sebetulnya, tapi ditoto diatur untuk menyenangkan orang, untuk tidak menyinggung orang, dan sebagainya. Apakah semua itu sering menyebabkan saudara tidak berani ngomong kebenaran, bahkan berdusta dan bersikap munafik? Saudara, itu bukan sikapnya Tuhan. Belajar saudara ya. Tidak peduli kebiasaan selama ini bagaimana, tidak peduli orang Asia itu memang biasanya seperti itu. Tapi saudara, kita seharusnya memang polos, jujur, terus terang apa adanya, dan bukan bersikap munafik, luar dalam beda. Politik bijaksana sehingga tidak mengatakan kebenaran, tapi pada dasarnya sebetulnya berdusta. Kedua saudara, apakah saudara sering berdusta dan bersikap munafik hanya karena sungkan atau demi sopan santun dan sebagainya? Kalau disuguhi makanan terus makanannya gak enak, lalu ditanya gimana makanannya, ngomong apa? Oh enak, terima kasih. Nah, saya jadi saya punya rumah tak kuasi saya wake, mau habis no wape, cek ngurus. Saudara, mestinya biarpun kita tidak harus ngomong, belen aku udah muntah aku. Biarpun tidak usah ngomong seperti itu, setidaknya kita bisa ngomong ya tidak terlalu cocok lah. Ya, jadi saudara, jangan karena politik bijaksana tidak mau nyinggung orang lalu membuat kita tuh berdusta. Ketiga, kalau ada orang yang langsung menerima tawaran makan dari saudara, seperti sikap Tuhan dan 2 malaikat, ditawari langsung mau, saudara anggap apa? Wih,
cek ngerangsang gitu. Gitu. Abraham enggak ya. Dia senang justru. Jadi saudara, seringkali ada orang nawarinya ini enggak tulus. Ya mau makan ya, tak beli lo gini. Lo ya mau. Wah, ngerangsang entah itu. Lo memang kita nawari lah saudara. Jadi ini bisa munafik dari kedua belah pihak ya. Yang nawari bisa munafik, yang ditawari juga bisa munafik. Kadang-kadang sudah makan terus dia, ayo habis tuh. Barang dia habis tuh sengguan. Pulang di dasarnya ngerangsang makan kayak sapi. Saudara, kita ini belajar untuk jujur ya. Jadi kalau kita memang nawarilah secara jujur. Pada waktu orang itu mau terima tawaran kita, ya jangan lalu merasa orangnya salah atau apapun. Ya, jadi semua dua pihak, baik yang menawari maupun yang ditawari, belajar untuk polos dan berterus terang. Sekarang kedua, mereka bertiga makan, ayat 8 ya. Kemudian diambilnya daging dan susu serta anak lembu yang telah diolah, lalu dihidangkan di depan orang-orang itu, dan ia berdiri dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Saudara, 2 poin ya. Pertama, tidak ada sesuatu yang aneh dengan hal ini. Loh, ini Tuhan kok makan, gimana toh? Malaikat kok makan? Apa dia butuh makanan? Oh, kalau gitu makanya bener agama-agama lain kasih sesajen. Saudara, sama sekali bukan semacam demikian. Perhatikan ya, mereka punya tubuh sekalipun hanya sementara, dan karena itu mereka bisa makan. Dan kedua, mereka makan bukan karena mereka butuh makanan. Bandingkan dengan peristiwa dalam Lukas 24. Setelah Yesus bangkit, dia juga makan. Padahal tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan itu pasti tidak butuh makanan. Dan jangan tanya makanannya nanti pergi kemana. Tak usah, itu bukan urusan saudara. Tapi pokoknya dia bisa makan, biarpun tidak butuh. Dan dia mau makan. Ya, jadi saudara, ini tidak ada hal yang aneh dengan hal yang seperti ini. Dan tidak usah tanya yang aneh-aneh yang tidak masuk akal. Yang ketiga saudara, Tuhan meneguhkan iman Sarah. Dalam ayat 9 dan ayat 15. Pertama poin A, Tuhan bertanya, di mana Sarah? Dia seperti biasa tanya, bukan karena dia tidak tahu Sarahnya ada di mana ya. Seperti dalam Kejadian 3 waktu Adam jatuh juga, di manakah engkau? Apa dia tidak tahu? Tentu dia tahu. Jadi saudara, dia tanya di mana Sarah, supaya Sarah memperhatikan kata-kata dia. Jadi bukan untuk tanya informasi, sama sekali tidak. Kedua poin B, dalam ayat 10 Tuhan mengulangi janjinya dalam Kejadian 17 yang sudah kita bahas pada kali yang lalu. Kita baca ayat 10. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Saudara, kata-kata aku akan kembali tahun depan itu ya. Dan juga kata-kata yang serupa dalam ayat 14 tidak boleh diartikan hulfiah, karena kenyataannya dia bukannya kembali ya. Jadi arti sebenarnya dia memberikan berkat dalam bentuk anak. Jadi itu arti sebenarnya, tapi bukan betul-betul kembali dalam bentuk orang seperti itu, karena itu memang tidak terjadi. Sekarang poin C saudara, Sarah tertawa, dan ini tertawanya beda dengan tertawa Abraham yang kita sudah bahas pada kali yang lalu. Kalau Abraham tertawa karena sukacita, karena percaya. Sarah tertawa karena tidak percaya. Dua orang sama-sama ketawa, satu benar, satu salah. Selalu bisa seperti itu ya. Dua orang sama-sama marah, satu bisa benar, satu bisa salah. Jadi selalu bisa hal-hal semacam demikian. Tergantung apa alasannya dia melakukan hal itu, apa alasannya tertawa. Ayat 11 dan ayat 12. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Ini tertawa dalam hati ya. Katanya, akan beralihkah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Saudara, Sarah bukan sekedar menggunakan otak. Kalau hanya menggunakan otak,
itu bukan cuma boleh, itu harus. Orang Kristen tidak boleh tidak menggunakan otak. Dan ingat, dalam kalangan karismatik ada ajaran yang betul-betul ada, saudara. Ini bukan guyonan, saudara. Dalam kebaktian atau dalam acara rohani, jangan gunakan otak. Kalau kita menggunakan otak, maka mujizat Tuhan tidak terjadi, bahasa roh tidak terjadi, segala macam yang apa-apa tidak terjadi. Harus tidak boleh gunakan otak. Dan itu sama sekali salah. Kalau saudara tidak gunakan otak, apalagi pada waktu mendengar firman, pertama bisa tidak ngerti. Kedua, kalau ajaran sesat masuk, otaknya tidak dipakai, ya diaminkan saja seadanya ajaran sesat. Dan saudara, itu sesuatu yang sangat membahayakan. Jadi menggunakan otak boleh, dan cara menggunakan otak, tapi cara bukan cuma menggunakan otak. Dia melanjutkan kebablasan, dia bersandar pada otaknya atau logikanya. Sudah tua, mana bisa? Itu bersandar. Tuhan berkata, kamu punya anak. Dia berkata, mana bisa? Ini bukan menggunakan otak, ini bersandar kepada otak. Dan ini salah. Saya menggunakan otak harus, tapi bersandar kepada otak itu lain. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara, saya tidak tahu saudara punya problem apa, dan seringkali rasa-rasanya kok tidak cocok firman Tuhan. Roma 8:28 atau 1 Korintus 10:13, pencobaan tidak lebih dari kekuatanmu dan sebagainya. Dan banyak janji Tuhan rasanya tidak cocok dengan realitanya. Saudara, apakah saudara mau cuma gunakan otak, mengerti janji Tuhan, lalu tunduk, atau bersandar kepada otak dan lalu menolak firman Tuhan itu? Tetaplah percaya, saudara. Tidak peduli apa yang terjadi, rasanya bertentangan dengan firman Tuhan. Sekarang saudara, poin D. Tuhan memberikan teguran dan firman untuk menguatkan iman Sarah. Kita lihat ayat 13-14. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapa Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Sekalipun dalam bacaan ini tidak diceritakan tanggapan Sarah, tapi jelas saudara bahwa akhirnya Sarah percaya. Soal dasarnya adalah Ibrani 11 ayat 11. Cuma kita pakai terjemahan dari bahasa Inggris ya, karena Indonesia salah juga kalau pakai NIV. NIV-nya salah juga. Saya berikan terjemahan Arasia. Oleh iman, Sarah sendiri menerima kekuatan untuk mengandung, sekalipun ia sudah lewat usia atau terlalu tua, karena ia menganggap bahwa dia yang menjanjikannya adalah setia. Jadi saudara, sekalipun memang kalau Sarah dibandingkan dengan Abraham, jelas Abraham imannya lebih hebat, tapi tidak berarti bahwa Sarahnya itu tidak berimannya. Setelah diberikan janji ini dan ditegur, jelas beriman. Kalau tidak akan ada muncul ayat seperti ini. Juga misalnya Lot ya. Lot kita lihat ini brengsek sekali, pilih Sodom dan Gomora dan sebagainya. Tapi kita surat Ibrani juga menyatakan Lot itu, maaf 2 Petrus ya, Lot itu orang beriman. Dan dia sedih, menderita, melihat sikap tingkah laku dari orang-orang Sodom dan Gomora. Jadi saudara, biarpun iman Lot, iman dari Sarah lebih rendah tingkatnya dari iman Abraham, tapi tetap mereka adalah orang yang beriman. Ada saat-saat di mana mereka itu down, kehilangan iman kayaknya. Bukan kehilangan iman pada Kristus ya, maksudnya iman bahwa Tuhan itu baik dan sebagainya. Itu hilang atau turun, itu sangat bisa. Tapi pada waktu dikasih janji lagi, kasih firman lagi, naik lagi. Ini memberikan kita pelajaran apa? Pertama saudara, kalau saudara sedang imannya anjlok, jangan merasa, aku ini bejat, bukan Kristen barangkali, Kristen KTP barangkali. Saya tidak demikian ya. Setiap orang dari kita, apakah saudara bahkan saya,
bisa saja dapat problem yang begitu hebat sampai kita merasa Tuhan itu jahat, Tuhan tidak pedulikan kita, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan itu tidak membuktikan kita orang Kristen KTP. Memang kalau terus-terusan begitu, bisa saja itu Kristen KTP. Tapi kalau itu cuma kadang-kadang, saudara, setiap orang, bahkan Abrahamnya sendiri, mengalami naik turun yang seperti itu. Ayub, wah kuat waktu pertama. Waktu pencobanya ditingkatkan, dia pun menganggap Allah tidak adil, tidak peduli, tidak kasih, dan sebagainya. Apakah Ayub tidak jatuh? Jelas-jelas dia jatuh. Daud, wah imannya hebat. Tapi sudah waktu dia lari ke Filistin, lalu bersikap seperti orang gila, dan sebagainya. Apakah itu tidak menunjukkan kejatuhan iman? Jelas juga. Jadi saudara, kejatuhan iman adalah sesuatu yang normal. Semua kita bisa mengalami. Ya, tapi tentu saja sekarang poin keduanya, kita mesti banyak belajar firman. Karena dari firman Tuhan yang kita dengar itu, kita dikuatkan. Setiap kali kita jatuh, kita diangkatkan. Dan kalau firman itu didengar berulang kali, makin lengket di dalam otak saudara, dan makin memperjarang kemungkinan kejatuhan iman. Saudara, apakah saat ini ada di antara saudara yang dalam penderitaan, dalam problem yang besar, sehingga saudara meragukan cinta Tuhan, meragukan kepedulian Tuhan? Saudara, firman ini mungkin cocok untuk saudara. Kalau saudara sedang problem berat, dan segala sesuatu rasanya berjalan salah, dan apa yang Tuhan janjikan rasanya tidak terjadi, bahkan kebalikannya yang terjadi, saudara, jangan menjadi seperti Sarai, tapi tetaplah percaya. Dengar firman Tuhan. Berulang kali saya katakan itu. Tetaplah percaya, kuatlah. Kalau jatuh, coba cari firman-firman yang dulu, atau cari ayat-ayat. Makanya makalah diberikan, dan bisa simpannya dan gunakan. Dan kalau membaca Alkitab, dan saudara berikan highlight gitu ya, berikan warna yang berbeda-beda. Misalnya warna merah untuk penginjilan gitu ya, lalu warna biru untuk urusan predestinasi, penetapan Allah, dan sebagainya. Nanti warna oranye itu untuk penghiburan. Saya tidak tahu warna apa, saya suka nyetot. Tapi pokoknya untuk penghiburan. Semua misalnya dikasih warna merah muda gitu ya. Maka saudara tinggal kelebeti Alkitab, ayat menghibur, ayat menghibur, ayat menghibur, langsung kelihatan. Jadi saudara, ini sesuatu yang bisa kita terapkan. Dan pada waktu sering jatuh, baca kelebeti, dan setiap ayat baca, renungkan. Itu bisa membangkitkan saudara pada saat saudara jatuh. Karena pada saat kita jatuh dalam iman, kita butuh firman. Mau saudara lakukan? Tuhan memberkati saudara. Amin. Ini khotbah saya yang terpendek saya kira. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau pimpin serta berkati kami dalam sepanjang acara firman. Sekalipun firman singkat, tetapi Engkau bisa menggunakannya, dan kami bisa tetap mendapatkan manfaat darinya. Karena kami semua tanpa kecuali pernah jatuh, dan akan jatuh lagi dalam persoalan iman kami kepada kasih Tuhan, kebijaksanaan Tuhan, kesetiaan Tuhan terhadap janji Tuhan, dan sebagainya. Dan kami berdoa supaya pada saat kejatuhan, kami bukan menilai diri kami sebagai orang non-Kristen, tapi sebaliknya kami mencari janji-janjimu, mengulang, dan Roh-Mu kiranya mengingatkan, sehingga firman itu menguatkan kami, dan kami dibangkitkan kembali. Juga dalam persoalan hospitality, kami sadar kami tidak bisa menerapkan apa yang dahulu diterapkan,
Pada saat sikon zaman sekarang begitu berbeda, banyaknya penjahat yang menyamar, dan kalau kami menerima secara sembarangan, maka akan timbul bencana. Tapi pada saat-saat kami tahu orang yang membutuhkan tumpangan adalah orang yang betul-betul orang baik-baik, biarlah semua kami belajar mempraktekkan hospitality, keramah tamah menerima tamu, yang memang dia ajarkan dan diperintahkan di dalam Alkitab. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.